Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para santri sekalian, kita lanjutkan materi kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita akan bahas yaitu babul istinja. Bab yang berkaitan dengan bersuci. Kita bahas ayat yang akan menjelaskan tentang bersuci. Lalu apakah istinja itu? Mungkin sudah kalian pelajari di pelajaran fikih di kelas 10. Tidak mengapa kita ulas ataupun kita bahas ringkas saja. Bahwasanya istinja itu adalah wahwa izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i, yaitu menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang, bil ma'i dengan air. Jadi bersuci dengan air. Jadi ketika seseorang itu dari jalan depan keluar sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang kotor, kemudian disucikan dengan air. Atau mungkin dari lubang belakang yaitu dubur keluar kotoran, kemudian dibersihkan dengan air. Maka itu namanya adalah istinja, yaitu bersuci dengan menggunakan air. Kemudian juga dalam fikih pun juga sudah dipelajari, itu ada yang bersuci dengan menggunakan selain air, mungkin dengan batu dan yang semisalnya. Maka ini dikenal dengan nama istijmar. Kemudian kita bahas ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la takum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La takum fihi abadan ay la tusalli fi dhalikal masjidil ladzi bana dhiraran abadan fallahu yughnika anhu walasta bimuttarin ilaihi. Khitab yang ada dalam ayat ini adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tusalli, janganlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat fi dzalika al-masjid, di dalam masjid itu, alladzi bana dhiraran abadan, yang dibangun untuk membuat kemudaratan selamanya, yang dibangun untuk membahayakan. Jadi tujuan masjid itu dibangun adalah untuk mudarat, untuk memecah belah kaum muslimin. Fallahu yughnika anhu walasta bimuttarin ilaih. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkanmu wahai Nabi Muhammad anhu, dari masjid tersebut, dalam arti kamu sudah tidak butuh masjid tersebut. Walasta bimuttarin ilaih, dan engkau pun juga bukan orang yang terpaksa untuk memakai masjid tersebut. Lalu siapa yang membangun masjid dirar tersebut? Disebutkan di dalam ayat sebelumnya bahwasanya orang-orang munafik dari penduduk Kuba, mereka membangun masjid di samping masjid Kuba. Jadi orang-orang munafik membangun masjid di samping masjid Kuba. Untuk apa tujuan mereka membangun masjid tersebut?
mereka menginginkan, bertujuan adalah untuk memberikan mudarat dan juga kesukaran, kesulitan di antara kaum mukminin. Kemudian juga mereka menyiapkannya untuk orang-orang yang akan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Jadi masjid tersebut dipersiapkan bagi orang-orang yang ingin menyerang Allah dan Rasul-Nya. Dan juga masjid tersebut mereka gunakan untuk benteng ketika dibutuhkan oleh orang-orang munafik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kedok mereka. Allah menyingkap rahasia mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk sholat di masjid tersebut. Kemudian qauluhu ta'ala la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin dhahara fihi al-islamu fi Quba, maka nampaklah Islam itu di Quba. Wa huwa masjidu Quba, terutama yaitu di Masjid Quba. Ussisa 'ala ikhlasi dini lillah, dan Masjid Quba tersebut dibangun berdasarkan keikhlasan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iqamati dzikrihi, dan juga masjid tersebut dibangun untuk menegakkan zikir ingat kepada Allah, wassa'airi dinihi, dan juga syiar-syiar agama Allah. Wa kana qadiman fi hada 'ariqan fihi, dan adalah masjid tersebut adalah qadiman, yaitu dahulu dalam arti berdiri lebih awal. Ariqan fihi, dan juga masjid tersebut adalah sudah tua. Akan tetapi fahada al-masjidul fadil, akan tetapi masjid tersebut adalah masjid utama. Kemudian para ahli tafsir berselisih pendapat tentang firman Allah ini, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Jadi masjid ini masjid yang mana? Sebagian mufassir mengatakan bahwasanya masjid tersebut adalah Masjid Nabawi. Sebagian mufassir mengatakan masjid ini adalah Masjid Quba. Dan pendapat ini adalah pendapat yang tepat. Wasiyaku innama huwa fi ma'ridi Masjid Quba, karena memang siyak bentuk ayat tersebut adalah ditunjukkan menjelaskan bahwasanya masjid tersebut adalah Masjid Quba. Walihada jaa fil hadisi as-sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka telah datang di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjid Quba ka umratin. Salat di Masjid Quba ini adalah seperti umrah. Kemudian di dalam hadis yang lain beliau bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru Masjid Quba raqiban wa masyian. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu berziarah, berkunjung ke Masjid Quba raqiban dengan naik kendaraan, wa masyian ataupun dengan berjalan kaki. Jadi pendapat yang lebih tepat bahwasanya yang dimaksudkan di dalam firman Allah di dalam ayat ini adalah Masjid Quba. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ahaqqu an taquma fi. Jadi di dalam Masjid Quba tersebut adalah engkau wahai Nabi Muhammad lebih berhak untuk berdiri di dalamnya, yaitu lebih berhak di masjid tersebut engkau sholat. Wa tata'abbadu, dan juga engkau
beribadah di masjid tersebut, yaitu Masjid Quba, wa tadhkurullaha ta'ala, dan juga ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa fadilun, dan itu adalah utama. Kemudian juga wa ahluhu fudhala, dan penghuni Masjid Quba tersebut adalah orang-orang yang utama. Walihada, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala madahahumullahu, Allah memuji mereka, yaitu penghuni Masjid Quba, dengan firman-Nya, dengan firman Allah, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid tersebut terdapat orang-orang yang senang, yaitu untuk bersuci. Bersuci dari apa? Maka dijelaskan minat dunubi, dari dosa-dosa, wa yatatahharuna minal awsahi wan najasati wal ahdas, dan bersuci dari kotoran-kotoran, wan najasat, dan juga najis, wal ahdas, dan juga hadas. Wa minal ma'lumi, dan sudah kita pahami bersama, anna man ahabba syai'an, bahwasanya orang yang cinta, senang terhadap sesuatu, la budda an yas'alahu wa yajtahida fima yuhibbu, maka wajib harus baginya untuk apa? Berusaha, kemudian juga bersungguh-sungguh, fima yuhibbu, dalam hal yang dia cintai, yang dia senangi, yang dia sukai. Fala budda annahum kanu harisina ala tatahhur min adz-dzunubi wal awsahi wal akhdasi. Maka demikian juga ahli Quba ini, maka mereka pun harus, yaitu senang, semangat untuk bersuci dari dosa-dosa, dari kotoran-kotoran, dan juga dari hadas. Walihada kana mimman sabaqa islamuh, dan oleh karena itu mereka ahli Quba ini adalah orang-orang yang sabaqa islamuhu, yang keislaman mereka adalah paling dahulu, termasuk orang-orang yang paling dulu masuk ke dalam agama Islam. Wa kanu muqimina lis-salati, dan mereka pun juga mendirikan salat. Muhafidhina 'alal jihad, mereka pun juga menjaga jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati syara'i'id-din, dan mereka pun menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimman kanu yataharrazuna min mukhalafatillahi wa rasulih, dan mereka pun juga termasuk orang-orang yang menjaga diri mereka dari menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Jadi mereka senantiasa berusaha jangan sampai mereka ini menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian wasa'alahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, yaitu ahlu Quba, yaitu penghuni Masjid Quba, ba'da nuzilat hadhihi al-ayah, sesudah turun ayat ini. Jadi kenapa Allah memuji mereka? Kenapa ayat ini turun kepada mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, fi madhihim an taharatihim, yaitu di dalam memuji mereka, an taharatihim, dari bersuci. Jadi di dalam ayat ini Allah memuji mereka, orang-orang ahli Quba, karena sebab mereka itu bersuci. Kenapa? Bagaimana mereka ini bersuci? Maka mereka ahli Quba mengatakan fa'ahbaru, maka mereka memberitahu ataupun mengabarkan annahum, bahwasanya mereka
yattabi'unal hijarata al-ma'a. Itu mereka ketika bersuci itu adalah mengikutkan al-hijarah, yaitu batu, al-ma'a, dengan air. Dalam arti mereka ini adalah menggabungkan antara batu dengan air ketika mereka bersuci. Maka fahamidahum ala sani'ihim, maka Allah memuji mereka atas perbuatan ini. Jadi perbuatan mereka ketika mereka bersuci menggabungkan antara air dengan batu, maka Allah memujinya. Kemudian wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah senang, suka kepada orang-orang yang mensucikan diri, at-taharah al-ma'nawiyah, baik itu bersuci yang bersifat maknawi, katanazzuh minas syirki wal akhlaqi ar-radhilah, seperti membersihkan diri dari kesyirikan dan juga akhlak-akhlak yang buruk, yang jelek, yang tidak terpuji, wat taharah al-hissiyah, dan juga bersuci yang nampak seperti kaizalatil anjas, seperti membersihkan najis-najis, waraf'il ahdas, dan juga menghilangkan hadas. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.